Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil PPT kami mengenai platform pengelolaan sampah terintegrasi. Yang pertama ada elevator pitch. Kami menyediakan solusi inovatif untuk pengelolaan sampah di kota besar dengan pendekatan berbasis teknologi yang efisien dan ramah lingkungan. Dengan platform kami, kami mengoptimalkan pengumpulan, pemilahan, dan pengolahan sampah untuk menciptakan kota yang lebih bersih dan berkelanjutan. Yang kedua ada problem statement. Masalah pengelolaan limbah sampah di perkotaan semakin mendesak dengan meningkatnya populasi dan konsumsi. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kota-kota besar di Indonesia menghasilkan sekitar 175.000 ton sampah per hari, dengan 60-70% berupa sampah organik. Keterbatasan infrastruktur dan sistem pengelolaan yang kurang efisien menyebabkan hanya sekitar 40% sampah yang terkelola dengan baik, sementara sisanya menumpuk di tempat pembuangan akhir atau tersebar di lingkungan, mencemari udara, tanah, dan air, serta menimbulkan masalah kesehatan masyarakat seperti pernafasan dan infeksi. Tantangan ini memaksa pemerintah kota untuk mencari solusi pengelolaan limbah yang lebih efektif dan berkelanjutan. kemudian ada solution statement-nya yang pertama ada panduan pengurangan sampah, kedua informasi lokasi pembuangan dan pusat daur ulang, ketiga fitur pelaporan dan penjadwalan pengambilan sampah, keempat edukasi dan kampanye kesadaran, kelima pengumpulan data untuk perencanaan strategi yang efektif. Kemudian ada overview produknya. Wise sendiri adalah platform pengelolaan sampah terintegrasi yang canggih, dirancang untuk mengelola dan memproses material sampah secara efisien melalui kombinasi teknologi dan proses yang inovatif. Untuk mekanisme platformnya terbagi menjadi 5. Yang pertama ada pengumpulan dan pemilahan sampah, kedua pemrosesan sampah, ketiga pemulihan energi, keempat daur ulang dan pemulihan material, kelima data dan analitiknya. Kemudian ada implementasinya. Yang pertama ada kemitraan, bekerja sama dengan pemerintah daerah, perusahaan pengelolaan sampah, dan fasilitas daur ulang. Kedua ada integrasi teknologi, menggabungkan teknologi mutakhir untuk pengelolaan dan pemrosesan sampah yang efisien. Kemudian ada keterlibatan komunitas, yaitu mendidik dan melibatkan komunitas dalam upaya pemilahan dan daur ulang sampah. Next. Kemudian ada TAM, SAM, dan SOM. Ya, TAM, Total Addressable Market, global market size untuk pengelolaan sampah sendiri diperkirakan sudah mencapai 2 triliun dolar pada tahun 2025, dan komposisi sampahnya terdiri dari sampah rumah tangga, industri, komersial, dan elektronik. Untuk SAM, target pasarnya ada di Asia Tenggara dengan fokus negara dengan urbanisasi tinggi seperti di Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Dan SOM, yaitu Serviceable Obtainable Market. Eh, Fokus awal SOM sendiri ada pada kota seperti Jakarta dan Surabaya. Strateginya berkolaborasi dengan pemerintah, lokal, perusahaan swasta, serta pemasaran yang efektif. Untuk bisnis model kanvasnya ada seperti ini. Yang pertama key partner, yang kedua key activities, yang ketiga key resource, yang keempat value proportion, yang kelima customer relationship, yang keenam channels, yang ketujuh customer segment, yang kedelapan cost structure, yang kesembilan revenue stream. Next. Untuk go to market strategisnya,
Yang pertama, identifikasi pasar sasaran. Yang pertama, pemerintah daerah. Yang kedua, perusahaan dan industri. Yang ketiga, komunitas dan perumahan. Yang keempat, pertanian. Untuk strategi pemasarannya, ada digital, langsung, dan kemitraan. Untuk strategi penjualannya, ada model penjualan B2G, B2B, B2C. Untuk strategi operasionalnya, yang pertama peningkatan struktur, yang kedua pelatihan dan pengembangan tenaga kerja, yang ketiga pengelolaan data dan analitik. Next. Untuk competition-nya, yang pertama ada perusahaan Rubicon Global, ada Big Belly Solar, ada Waste Management Inc. Untuk keunggulan kompetitif Waste-Wise, yang pertama teknologi IoT, yang kedua pendekatan integrasi, yang ketiga fokus pada komunitas lokal, yang keempat model bisnis berkelanjutan. Selanjutnya ada dari tim member, yang pertama CEO, yang mempunyai tugas memimpin visi dan strategi perusahaan secara keseluruhan, dan yang kedua COO, yang bertugas mengelola operasi sehari-hari, terus CTO, mengawasi pengembangan dan penerapan teknologi baru dalam platform, dan CFO, pengelola keuangan perusahaan, CMO, mengembangkan dan mengimplementasikan strategi pemasaran untuk meningkatkan kesadaran, dan selanjutnya ada Director of Operation, mengawasi operasional harian fasilitas pengolahan sampah. Selanjutnya ada Head of Sales, memimpin tim penjualan. Head of Customer Service, mengelola layanan pelanggan. Yang terakhir ada Environmental Compliance Manager, memastikan bahwa semua operasi perusahaan sesuai dengan peraturan lingkungan yang berlaku. Selanjutnya ada Financial Milestone, yang pertama tahap 1 pre-seed, itu 0 sampai 6 bulan. Tujuannya Tujuannya pengembangan awal platform, pendanaan sekitar 3 miliar rupiah, hasilnya MVP dan pengujian awal di 1 peta. Tahap kedua ada seed 6-18 bulan, tujuannya pengembangan penuh, pendanaan sekitar 15 miliar rupiah, hasilnya 10.000 pengguna aktif. Di tahap ketiga ada series A, 18-36 bulan, tujuannya ekspansi di Indonesia, pendanaannya sekitar 75 miliar rupiah, hasilnya 100.000 pengguna aktif. Di tahap keempat ada series B, 36-60 bulan, tujuannya ekspansi ke Asia Tenggara, pendanaan sekitar 150 miliar rupiah, hasilnya 500.000 pengguna aktif. Dan rencana pendapatan, terdapat model pendapatan layanan premium, data insight, kemitraan dengan perusahaan daur ulang. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.